Saya, Riko Safera, berada di depan Masjid Agung atau Masjid Nur Kalam yang saat ini dalam masa renovasi. Pembangunannya menggunakan dana APBD multi-years. Nah, bagaimanakah perkembangannya pembangunan saat ini? Nanti kita bersama-sama melihat langsung ke dalam, dan kita juga akan menemui Kepala Dinas PU dan TR Kabupaten Pemalang, Insinyur Sudaryono CS. Kita masuk ke dalam ya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Masjid Agung yang sedang mengalami pembangunan ulang atau renovasi yang merupakan salah satu program unggulan strategis ya Pak ya dari program pemerintah Kabupaten Pemalang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, Bapak Insinyur Sudaryono CS. Pak Darsono, ini untuk Masjid Agung sendiri untuk renovasi ini dasar hukumnya apa, kemudian untuk nilai proyeknya sendiri atau proyeknya sendiri Bapak? Ya, ini merupakan salah satu proyek unggulan strategis dari beliau Pak Bupati sesuai di RPJMD-nya 2016-2021 ya. Masjid Agung, kemudian Stadion Motor, Gedung Dewan, Guru Pandang, kawasan Moga dan sebagainya. Ini salah satunya dia. Ini makanya kita harus selesaikan sebelum beliau berakhir masa jabatannya. Nilai kontrak ini 34 ya, 39. Oh, 39 miliar ini nilai kontraknya 39 miliar. Multi-years juga dimulai dari bulan Mei 2019, nanti berakhir bulan September 2020. September 2020 ya, karena multi-years. Sampai dengan pertengahan Maret ini bagaimana Pak untuk progres dari pembangunan? Iya, sampai Maret ini alhamdulillah kontraktor bisa diselesaikan dengan baik, bahkan progresnya capaian visinya bisa plus. Ini sudah 58%, hampir 60% dari rencana yang sekitar 55 plus lah. Jadi berarti sudah lebih baik ya Pak ya dari program. Ini kalau dilihat Pak, masalah desain ini kita juga melihat kan masyarakat juga banyak yang menanyakan, masyarakat umum kok bentuknya tidak mirip masjid gitu. Karena ini mungkin belum jadi ya, tapi paling tidak ini pandangan dari masyarakat bagaimana ini Pak? Iya, perlu saya jelaskan bahwa desain masjid ini kan berawal dari sayembara beberapa tahun yang lalu ya, sayembara yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia tuh, hampir 200 peserta sayembara. Kita ada tim jurinya, salah duanya tim juri juga dari MUI Pemalang, takmir masjid ini sendiri, kita dari arsitek, dari IAI Jawa Tengah, dari asosiasi di Pemalang, sehingga saat itu muncul 10 besar, disaring lagi 5 besar, kemudian dari 5 besar dipilih 1, kemudian dari hasil sayembara itu kita susun detail engineering desainnya untuk pelaksanaannya. Ya, detail engineering desain untuk bahan kita tenderkan, sehingga kita tenderkan bentuknya. Nanti pada suatu sudah selesai nanti akan ketahuan, oh ini memang masjid konsepnya modern. Jadi kita modern. Tapi tetap unsur-unsur religiusnya tetap, Islaminya tetap kelihatan. Menaranya juga, kemudian selasarkan nanti bisa dilihat. Ornamen-ornamen interiornya juga kita desain sedemikian. Perbedaan masjid lama dengan yang baru Pak di mana? Baik itu fasilitas dan lain-lain. Kalau masjid lama kan hanya 1 lantai ya. Ini sampai 4 lantai, ada basement juga, kemudian ada menara, ini ada fasilitas untuk perpustakaan, pengurus masjid, remaja masjid juga ada, kemudian tempat sholat, laki perempuan, tempat wudhu, sebagainya udah kita desain sedemikian rupa sehingga lebih representatif untuk masa depan, sampai 20-30 tahun ke depan masih bisa mengakomodir. Bisa mengikuti zaman ya Pak? Ya. Kabarnya ada yang spesial juga, ada rooftop ya?
rooftop ya. Di Lantai atas. 4. Oke. Ya, nanti bisa dilihat nanti di atas nanti bentuknya memang seperti tempat pandang. Untuk penerangan alami di atas. Oh gitu Pak. Jadi itu adalah nanti tempat spesial ya. Ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Iya. Pak Daryono, ini optimis Pak bulan September? Insya Allah, amin, optimis kita. Karena Dan ini kalau- dari melihat kontraktornya serius, progresnya juga selalu plus, nggak pernah minus. Kabarnya kemarin juga Pak Bupati menginginkan bulan Ramadan sudah bisa dipergunakan. Apakah ini malah juga termasuk kami progres? masih kasihan nanti kalau bulan Ramadan dipakai terawih. Mending kita dialokasikan ke masjid sementara dulu aja lah. Berarti masih dalam Ya, progres dalam untuk- proses nanti pakai kotor kasihan. Baik. Kami mohon izin sekaligus memberikan penjelasan kalau dipaksakan nanti malah ini kan banyak elemen-elemen tajam gitu. Kita arahkan ke masjid yang sementara dulu lah, tanpa mengurangi wibawa, tanpa mengurangi kehormatan Masjid Agung ya, tetap kita arahkan. Ini kan masih satu komplek lingkungan Masjid Agung, makanya kita pilih juga masjid sementara kan di sana. Jangan sampai kegiatan beribadah dalam proses renovasi ini putus gitu. Baik, untuk pemirsa demikian tadi penjelasan dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, Bapak Insinyur Sudaryono CS, tentang progres pembangunan sampai dengan tengah Maret 2020 Masjid Agung Pemalang. Nah pemirsa, sudah kita lihat perkembangan pembangunan dari renovasi Masjid Agung atau Nur Kalam di tahun 2020 bulan Maret. Kita tunggu, semoga saja sesuai dengan target bulan September nanti sudah selesai semuanya dan bisa digunakan kembali untuk beribadah masyarakat Pemalang. Kita akan melihat lagi progres dari proyek unggulan strategis lainnya yang ada di Kabupaten Pemalang. Saya sudah berada di Stadion Olahraga Pemalang. Ini Stadion Mokhtar yang saat ini dalam tahap renovasi atau pembangunan ulang. Salah satu proyek unggulan ya Pak, atau program unggulan ya, unggulan strategis yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, Bapak Insinyur Sudaryono CS. Pak Daryono, mungkin bisa dijelaskan Bapak apa dasar dari pembangunan atau pemugaran atau pembangunan kembali ini bahasanya untuk Stadion Mokhtar ini Bapak? Jadi memang Stadion Mokhtar ini kan dibangun, direnovasi, direhabilitasi, ditingkatkan gitu ya. Ini merupakan salah satu program unggulan prioritas strategis Bupati sesuai di RPJMD-nya beliau jabatan kedua 2015 sampai 2021. Memang ini direncanakan sebetulnya sejak 2018 sebenarnya ya, tapi sempat terjadi beberapa tender ulang gitu. Alhamdulillah bisa terlaksana juga akhirnya kita mendapatkan satu kontraktor yang sejak pasar ini yang cukup lancar gitu ya. Ini sudah bisa lancar, alhamdulillah juga bisa progresnya juga bisa plus gitu karena kesenjangan program yang bisa nanti akhir kontrak bulan Juni bisa selesai. Juni 2020. Sejak Mei 2019 ini. Berarti menggunakan dana APBD 2019. Di multi year istilahnya. Multi year? Ya, 2018, 19, 20. 2020. Sebesar berapa Pak untuk renovasi? Ini nilai kontraknya 34 miliar. 34 miliar. Itu meliputi apa saja Pak untuk? Pekerjaan utamanya adalah tribun keliling. Tribun? Kita lihat dulu kan hanya satu di barat tengah Ya, ya. Ini kita gabung semua dan penataan sebuah tribun, ada peta-peta toko yang mengakomodir kepentingan peta toko yang ada. Oke, berarti ini tribun akan mengelilingi seluruh seluruh stadion. Menampung berapa jumlah penonton Pak perkiraan? Ini sekitar 4 ribuan. 4 ribuan. Baik. Ditambah juga nanti dalam anggaran 2020 kita anggarkan juga penataan drainase dan lapangan rumput. Ya, Drainase dan lapangan rumput. Ya, lapangan berarti rumput. nanti ini akan diperbarui beda Ya, lagi ya? ya. Ini bedanya apa Pak Beda. dengan yang lama? Yang lama ini kan hanya nggak sempurna gitulah. Jadi kalau hujan pun masih ada genangan air di lapangan. Nanti insya Allah nanti kita rencanakan ada peningkatan 50 cm dari yang awal ini dengan penanaman rumput yang khusus untuk bola.
gas villa apa itu namanya ya, dengan sanitizer dan juga single ban ini kita naikkan juga. Oh iya. Kenapa naik? Karena kita sesuaikan juga arah aliran airnya biar keluar. Jika terjadi hujan mudah ya Pak iya. untuk drainase. Single ban ini berarti untuk lintasan atletik yang biasa digunakan Iya, Pak untuk lari ya. masih tetap nanti Oke. ada naik karena lapangan juga naik 50 cm, ini mungkin naiknya sekitar 45. Dari jadwal yang direncanakan bulan Juni untuk tribun, Ya. untuk lapangan bulan apa ini Pak? Lapangan bola selesai schedule kita Oktober selesai. Oktober selesai. Bupati coba cita-cita Oktober selesai, kita resmikan proyek strategis prioritas unggulan di Kabupaten Pemalang dengan mengadakan eksekusi terkait dengan sepak bola. Rencananya seperti itu. Iya. Sampai dengan hari ini Bapak pertengahan bulan Maret 2020 progres pekerjaan dari Stadion Mokhtar ini bagaimana? Kalau proyeknya ini sudah 80% berjalan ini, mudah-mudahan sudah lebih. Kami optimis Juni bisa selesai. Kemudian sementara kita sambung dengan pekerjaan lapangan rumput. Minggu depan insya Allah kita tender. Secara cepat bisa selesai, nanti 3 bulan dia konstruksi, 3 bulan kemudian dia akan menanam rumput sampai pas untuk dilaksanakan bisa. Berarti ini nanti lapangannya sudah standar Internasional. internasional Pemalang ya, sudah mempunyai lapangan yang Iya. representatif Iya, ya. iya. Baik, Pak Jes, terima kasih banyak Pak Daryono. Sama-sama. CS, terima kasih banyak sudah memberikan informasi untuk masyarakat bahwa ini merupakan salah satu program unggulan prioritas strategis. Iya. Terima kasih banyak Pak Iya, Daryono. sama-sama. Dan juga untuk pemirsa, ini tadi informasi yang sangat menggembirakan tentu saja supaya nanti di bulan Oktober kita sudah mempunyai lapangan berstandar Insya Allah. internasional. Ini sebagai salah satu juga bukti kerja nyata dari Pak Insinyur Pak Junaidi SHMH dalam masa kepemimpinannya 10 tahun ya Pak ya, Iya. di Kabupaten Pemalang, dan kita akan melihat berbagai proyek lainnya yang sudah dilakukan yang merupakan program unggulan strategis dari Kabupaten Pemalang. Baik pemirsa, saat ini saya Riko sudah bersama dengan Kepala DPU dan TR Kabupaten Pemalang, Bapak Insinyur Sudaryono CS, dan saat ini kita sedang berada di depan gedung DPRD Pak, calon gedung DPRD yang baru Kabupaten Pemalang. Baik Pak Ces, ini kalau untuk proyek pembangunan gedung DPRD yang baru di Kabupaten Pemalang ini, nilai proyeknya berapa, kemudian juga pengerjaannya dengan target sampai bulan atau tahun berapa 2020 ini, seberapa pencapaian persennya? Iya, terima kasih Mas Riko. Jadi proyek ini senilai ditawar senilai 90 miliar 5 juta sekian ya, dari pagu 117 miliar. Memang ini merupakan salah satu proyek unggulan strategis Pak Bupati sebagai wujud kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Makanya setelah gedung ini dengan megah, ada 3 bangunan utama, nanti yang depan ini semacam balai rakyat, dan di belakangnya gedung paripurna, di belakangnya lagi yang lantai 6 adalah ruang sekretariat dewannya. Ya. Kemudian nanti target kita memang karena ini mestinya multi year, seharusnya 2018 sudah mulai. Kebetulan ada beberapa kelambatan lelang atau proses lelang yang terlambat, sehingga baru terlelang itu bulan November 2019, September 2019 lah, sehingga kita punya waktu hanya 14 bulan. Insya Allah nanti ini selesai pada pertengahan Desember 2020 ini. Dan posisi sekarang di pertengahan Maret ini progresnya sudah hampir 20% dari rencana progres yang 14%. Jadi ada plus sekitar 5,5% maju. Jadi tidak telat lah ini. Ya. Jadi dengan estimasi waktu sampai dengan nanti Desember 2020 akan tepat Selesai, waktu ya Pak? selesai, insya Allah selesai. Ya. Kita Baik, kerja. untuk gedung belakangnya adalah 6 lantai ya Pak? 6 lantai, betul. Oke. 6 lantai. Ini berarti lebih besar dari gedung yang sudah ada. Oh iya, bahkan di Pemalang ini yang 6 lantai baru ini kelihatannya. Baru di gedung DPRD ini. DPRD. Untuk pembangunan sendiri Pak, ini atas dasar apa kalau boleh tahu? Ini atas dasar perda atau bagaimana ini? Jadi memang tadi saya katakan adalah termasuk program unggulan prioritas strategis yang tertuang dalam Perda RPJMD Bupati 2016-2021, salah satunya ini. Kemarin saya sebutkan ada
Stadion Mutar, dan Masjid Agung dan gedung dengan itu. Ini merupakan landasan dalam kerja. Dan kebetulan kita juga ada MOU penganggaran multi-years antara eksekutif legislatif, Bupati dan Dewan dianggarkan sampai selesai akhir 2020 ini. Sepertinya dari 2018 karena tadi saya katakan ada gagal lelang beberapa kali di awal, sehingga baru bisa lelangkan tanggal September 2019 dan kita waktu pelaksanaan nanti November 2019 sampai Desember 2020 inilah insya Allah. Ya. Pak, ini kan posisinya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Ya. Gandulan Beji, jauh Ya. dari pusat kota. Mungkin ada Ya. pertimbangan tersendiri Pak, pemilihan tempat. Ya, karena gitu Mas. Jadi kalau konsep pertumbuhan kota itu justru ini nanti sebagai sarana prasarana perangsang pertumbuhan kota. Seperti kita ketahui dengan adanya exit tol Gandulan, betapa nanti perkembangan wilayah itu, lokasi itu akan sangat mudah. Contohnya yang kita bangun ini kulineri Gandulan itu juga akan mudah. Nah ini perlu kita kendalikan juga dengan hal-hal yang positif ya. Artinya kan tata ruang 2 dimensi kita siapkan dengan kedalaman yang model tata ruang, teknis tata ruang, sehingga nanti peruntukan sudah kita tentukan sini. Kemudian ada rumah sakit, nanti pasti tumbuh lah. Sekarang dibersihin aja, tumbuh yang liar kan banyak tuh, tapi nanti akan kita gusur itu yang lebih lemah. Ya, jadi sarana prasarana pertumbuhan kota arah timur sekaligus sebagai gate pintu gerbang dari exit tol Gandulan. Berarti ini termasuk dalam tata ruang Penata ruang ya. kota ya Pak? Ya, penjabaran salah satu penjabaran rencana tata ruang kota. Kota Pemalang. Kota Pemalang ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudaryono Sama-sama, untuk Mas informasinya. Perlu kami informasikan kepada tentunya seluruh khalayak masyarakat Kabupaten Pemalang tentunya, maupun kepada seluruh institusi yang ada di Kabupaten Pemalang di tingkat provinsi maupun pusat, bahwa Pemalang alhamdulillah menjabarkan RPJMD 2016-2021. Salah satu program unggulannya adalah revitalisasi pasar-pasar daerah, termasuk diantaranya adalah Pasaran Dungkal. Anggaran multi-years tahun 2018 sampai 2020 dengan nilai anggaran awal sebesar 73 miliar. Diorientasikan atau dialokasikan yang 70 miliar adalah untuk pekerjaan fisik, 3 miliar untuk pekerjaan konsultasi. Setelah dilakukan proses pelelangan pada tahun 2017 akhir, ini didapat untuk pemenang dengan nilai 56 miliar. Kemudian dilaksanakan pada saat itu dimenangkan oleh PT Sartoni Agung dari Jakarta. Di tahun 2018 dilaksanakan, disediakan awal anggaran sebesar 19 miliar. Pada akhir tahun 2018 bisa terserap keseluruhan. Selanjutnya pada tahun 2019 di bulan Juni kita langsungkan untuk dilanjutkan dengan melalui satu proses pelelangan kembali, dan kemudian hasil dari pelelangan telah didapatkan untuk pemenangnya yang sekarang, yaitu dari PT Karisma Cipta Tunggal, yang kemudian kita kontraknya pertanggal 22 November 19 yang nanti akan berakhir di 22 November 2020. Kita sepakat untuk melakukan percepatan pembangunan ini, yang tentunya juga tidak mengabaikan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, di mana kita insya Allah dengan progres yang sekarang kita dapatkan dari hasil percepatan, saat ini masuk pada minggu ke-19 untuk pekerjaan itu yang targetnya 25%, tapi saat ini kita sudah mendapat hasil volume pekerjaan progresnya 33%. Artinya ada
plus 8%. Yang ini insya Allah kalau kita bisa pertahankan, progres selalu meningkat, kita sepakat agar di akhir Juli nanti harapannya pelaksanaan pekerjaan proyek Randu Dongkal ini bisa selesai. Tentunya di dalam rangka program revitalisasi ini, selain secara fisik bangunan, memang ada satu perubahan yang sangat mencolok, di mana kalau bangunan-bangunan pasar tradisional, pasar daerah ini notabene dulu itu pasti demplek, pasti sumpek. Kita kemudian sudah mengacu pada perform bangunan-bangunan yang pasar-pasar modern, sehingga di Randu Dongkal ini karena keterbatasan juga lahan yang ada, akhirnya kita tingkat di sana. Kita ada tingkat 3. Untuk yang satu tingkat ini yang di atas sendiri adalah nanti untuk parkir. Yang lainnya semuanya untuk disediakan untuk fasilitas jual beli. Kebijakan tentang revitalisasi ini memang diharapkan tidak hanya sekedar merubah perform bangunan, tapi juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial yang muncul di sana. Masalah-masalah sosial yang muncul yang nama pasar adalah ketika daya tampung ini sudah tidak memadai lagi dengan kapasitas pedagang yang ada, sehingga mereka menempati tempat-tempat yang tidak pada peruntukannya, sehingga kemudian ini berakibat pada pertama menjadikan macet jalanan, menjadikan berbagai macam ketidakteraturan, ketidaktertiban dan sebagainya. Maka itulah dalam konsep revitalisasi kita sudah bagaimana menghitung seluruh pedagang yang sudah ada di sana. Artinya tidak hanya yang mereka sudah menempati, tapi yang punya tempat secara legal mungkin kios los, tapi mereka juga yang menempati tadi ada di area-area mungkin perparkiran, area-area akses jalan dan sebagainya. Kita sudah hitung dan nanti insya Allah kita kemarin sudah mudah-mudahan berarti akan bisa tertampung semua di sana. Masyarakat tertarik untuk bisa ada di pasar daerah ini bukan karena kebutuhan, bukan karena membeli dan sebagainya, tapi juga sekarang ini kan trennya berarti bisa untuk rekreasi, bisa untuk hiburan dan sebagainya. Dengan doa restu tentunya dari semua pihak masyarakat Kabupaten Malang dan semua pihak yang ada di Kabupaten Malang, dengan kita insya Allah bersungguh-sungguh kita itikadkan untuk bagaimana pembangunan pasar Randu Dongkal ini khususnya bisa selesai pada waktunya, bahkan sebelum waktunya. Mudah-mudahan akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ini tentunya merupakan salah satu dari penjabaran RPJMD, di mana RPJMD tentunya adalah penjabaran visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di tahun 2016-2021. Salah satunya adalah perhatian terhadap bagaimana masyarakatnya bisa ditingkatkan kesejahteraan melalui tentunya pelaku usaha mikro kecil yang tentunya ada di simpul-simpul ekonomi di pasar-pasar daerah. Pemirsa, saat ini saya berada di pembangunan Pasar Randu Dongkal Pemalang, di mana ini salah satu dari 4 proyek multi-years yang saat ini dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Cuaca memang agak hujan, tapi ditargetkan pembangunan Pasar Randu Dongkal ini akan selesai maksimal bulan November sesuai dengan kontrak, atau Kepala Diskoperindak Kabupaten Pemalang mentargetkan bulan Juli 2020 sudah bisa dioperasionalkan dan bisa dipergunakan oleh masyarakat Randu Dongkal dan sekitarnya untuk bisa beraktivitas jual beli. 3 lantai Pasar Randu Dongkal. Dengan demikian maka 4 proyek besar yang ada di Kabupaten Pemalang yang menggunakan dana multi-years dari 2018 sampai dengan 2020, mulai dari Stadion Mohtar, Masjid Agung Pemalang, Gedung DPRD Pemalang, dan Pasar Randu Dongkal ini telah disajikan oleh tim puskapik.com. Semoga saja bisa bermanfaat dan pembangunannya akan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Kabupaten Pemalang. Terima kasih.